Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Atau apakah kamu menyaksikan ketika dekat kepada Yakub kematian, tatkala dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang akan kamu sembah sepeninggalku? Atau apakah kamu menyaksikan suatu pertanyaan yang bersifat pengingkaran, pertanyaan yang dihadapkan kepada orang Yahudi atau Nasrani yang mengatakan bahwa Ismail atau Yakub adalah pemeluk agama Yahudi atau agama Nasrani. Datang pertanyaan seperti ini yang maksudnya boleh diartikan, apakah kamu tahu benar apa wasiat Yakub kepada anak-anaknya? Tidak lain adalah menanyakan, apakah atau siapakah yang akan kamu sembah kalau aku telah meninggal dunia? Di dalam ayat ini diterangkan dengan jelas apa bunyi jawaban dari anak-anaknya itu. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan engkau dan Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim dan Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang tunggal, dan kepadanya lah kami akan menyerahkan diri. Di ujung ayat ini dijelaskan bahwa jawaban anak-anak Yakub tidak berubah sedikit jua pun dengan apa yang telah mereka pegang teguh selama ini, yaitu agama ayah mereka dan datuk nenek mereka. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Sesudah mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, mereka pun mengaku pula bahwa tempat menyerahkan diri hanya Allah itu pula. Tidak ada yang lain, dan itulah yang disebut di dalam bahasa Arab Islam. Sekarang datang pertanyaan kepada ahlul kitab, terutama Yahudi, karena mereka yang banyak berdiam di Madinah seketika ayat turun, termasuk juga Nasrani. Apakah mereka ada menyaksikan ada kata lain dan wasiat yang lain dari Yakub? Atau adakah jawaban anak-anaknya, termasuk Nabi Yusuf yang mengatakan mereka akan bertuhan kepada selain Allah, yaitu Tuhan datuk mereka Ibrahim dan nenek mereka Ismail dan Ishak? Atau dapatkah mereka mengemukakan sesuatu kesaksian pun yang menyatakan bahwa anak-anak Yakub itu menjawab bahwa mereka tidak akan menyerahkan diri kepada Allah? Dapatkah mereka mengemukakan suatu kesaksian bahwa Yakub meninggalkan suatu wasiat bahwa jika dia telah meninggal dunia, hendaklah mereka menukar agama mereka menjadi Yahudi atau agama Nasrani? Atau ada mereka menjawab wasiat ayah mereka bahwa mereka hendak menukar agama sepeninggal beliau, tidak lagi berserah diri atau Islam kepada Allah, tetapi membuat satu kelompok yang bernama Yahudi atau Nasrani? Baik dari segi akal budi, mereka tidak akan dapat mengemukakan kesaksian yang demikian. Tidak mungkin menurut akal bahwa mereka tidak akan mengakui keesaan Allah, dan tidak pula mungkin mereka akan menukar penyerahan diri ajaran Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub dengan ajaran lain. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, pasal 48 dan 49, memang ada tertulis panjang lebar wasiat-wasiat Yakub kepada anak-anaknya ketika dia akan meninggalkan dunia. Di dalam pasal-pasal itu memang tidak bertemu bunyi wasiat yang sejelas di dalam Al-Quran ini bahwa anak-anak Yakub berjanji tidak akan mengubah-ubah agama pusaka Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Di pasal 49 hanya bertemu wasiat-wasiat Yakub tentang kedudukan anak-anak,
cucu, dan keturunannya di belakang hari. Disebutkan satu demi satu kedudukan mereka di dalam masyarakat, bahwa Yahudi akan begini, Benyamin akan begitu, Rubin akan demikian nasibnya, keturunan Yusuf pun begitu. Tetapi sungguh pun demikian, apabila kita baca sejak timbulnya Nabi Ibrahim, dahulunya Abraham dalam kitab Kejadian pasal 12 sampai lahir anaknya yang tertua Ismail dan anak yang kedua Ishak. Kedudukan kedua anak itu disambung lagi oleh kandungan Yakub dan Yusuf, tidak lain daripada agama datuk mereka Ibrahim. Maka kalau di dalam ayat-ayat kitab yang terdahulu itu, sebab aslinya tidak ada lagi, tidak begitu jelas dasar agama Ibrahim itu, datanglah Al-Quran menjelaskan bahwa agama itu Islam namanya, yaitu penyerahan diri, dan Tuhan itu ialah Allah yang tiada bersekutu dengan yang lain. Di dalam surah Hud 71 ada dikisahkan ketika beberapa malaikat datang membawa kabar yang menggembirakan kepada Ibrahim dan istrinya Sarah yang mandul, bahwa mereka akan diberi putra yaitu Ishak. Dan di belakang Ishak itu akan diberi pula seorang lagi yaitu Yakub. Maka beberapa zending Kristen yang belum mendalami seluk-beluk bahasa Arab mencoba menyalahkan Al-Quran dan menyalahkan Nabi Muhammad SAW, sebab dia memahamkan kata-kata mim waroi berarti di belakang Ishak ialah Yakub, artinya ialah Sarah akan beranak lagi sesudah Ishak ialah Yakub. Padahal maksud ayat ialah menerangkan bahwa kelak Ishak itu akan berpurta Yakub sebagai turunan dari Ibrahim, akan menurunkan putra-putra yang banyak sehingga keturunan Ibrahim akan banyak meriap laksana pasir di pantai. Dari keturunan Yakub itu, maka ayat 133 surah Al-Baqarah ini memberikan keterangan lebih jelas lagi dari penjawaban anak-anak Yakub yang berbunyi, Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Di sini jelaslah bahwa Ishak bukan saudara tua dari Yakub, melainkan bapaknya. Sebagaimana juga Ismail dan Ibrahim adalah bapak-bapaknya juga. Kalau di dalam ayat ini Ismail disebutkan bapaknya pula, sama sajalah dia dengan kebiasaan bahasa Melayu Indonesia sendiri yang menyebutkan paman atau saudara ayah sebagai bapak juga. Saudara ayah yang sulung disebut orang bapak tua atau pak tua, dan saudara ayah yang bungsu disebut orang bapak kecil atau pak cik atau pak bungsu. Dan Ibrahim disebutnya juga bapaknya sesuai dengan bahasa Inggris menyebutkan nenek grandfather, atau bahasa Belanda grootvader, dan lagi dalam bahasa Arab sejak dari ayah kandung lalu kepada nenek lalu kepada datuk nenek yang di atas disebut bapak-bapak.